Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata apabila orang-orang di sini penasaran sekali dan sampai menengok badannya sehingga melambatkan kendaraannya, kita bisa melihat bahwa terjadi kemacetan yang luar biasa. Halo semuanya, selamat datang di channel ini di 23 derajat. Masih bersama saya dengan Benny. Dan sebelum saya memulai vlog ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan turut bersimpati kepada teman-teman kita yang mengalami musibah, baik dari letusan gunung api, gempa bumi, banjir, dan segala bentuk musibah lainnya. Semoga teman-teman dapat dikuatkan dengan keadaan yang ada sekarang. Dan juga saya juga turut bersimpati juga terhadap korban Sriwijaya Air yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Semoga yang mengalami musibah tersebut dapat diterima di sisinya dan keluarganya selalu dikuatkan dan diberi ketabahan. Oke, sekarang kita masuk pada vlog ini. Pada dasarnya vlog ini didedikasikan sebagai catatan perjalanan saya atas perjalanan yang pernah saya lakukan di masa lalu. Dan di situ saya memberikan informasi seperti tips, rekomendasi, agar teman-teman yang menonton bisa mendapatkan pandangan yang lebih luas atas tempat wisata yang saya kunjungi itu. Dan belakangan, saya juga membagikan kisah-kisah inspiratif atas orang-orang yang sebenarnya ada di sekitar kita, tapi kurang mendapatkan perhatian yang cukup. Karena keadaan yang saat ini, di mana pergerakan agak cukup dibatasi, bukan karena aturannya, tapi karena membatasi diri, jadi saya berinisiatif untuk melakukan sebuah kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Salah satunya adalah saya ingin mencoba memahami kejadian yang sebenarnya terjadi di masyarakat pada umumnya, tapi sebenarnya ada hal yang katakanlah luput atau mungkin tidak terlalu diperhatikan. Jadi kita bisa mengangkat itu dan memberikan muatan seperti ilmu-ilmu sains di situ, sehingga kita bisa melihat apa yang terjadi di situ dan apa yang kita bisa lakukan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan atas kejadian itu. Dan untuk kesempatan ini, saya ingin mengangkat topik tentang kemacetan yang terjadi pasca kecelakaan. Dan di sini kita akan lihat bersama-sama. Saya akan membuka dari akun Instagram JKT Info. Mari kita lihat. Sekarang kita sudah berada di akunnya JKT Info. Kejadian kecelakaan ini terjadi pada Minggu 3 Januari 2021. Dan di sini kita bisa melihat ada sebuah Kijang Innova yang menabrak separator pembatasnya masuk bagian dalam Kijang Innova ini. Tapi kita tidak membahas tentang seberapa parah kecelakaan itu, tapi kita akan mencoba memahami apa yang terjadi setelah kecelakaan ini. Di sini kita bisa melihat ada orang yang mungkin melihat keadaannya seperti apa, pemotor, dan di sini ada orang pakai baju merah melewati di situ melihat kecelakaannya seperti ini. Kemudian kita juga melihat ada dua orang di sini yang melihat sampai jangan sekali-sekali melakukan ini. Dan ya, ini kita adalah awal dari videonya. Jadi kita bisa lihat sekali lagi fullnya lebih kurang seperti ini. Dan apa yang bisa kita tangkap di sini? Kita sama-sama bisa melihat kendaraan ini memakan badan jalan. Yang artinya ketika badan jalan itu katakanlah ada 2 ruas atau 3 ruas, termakan 1 atau setengah, pasti akan mengurangi tingkat kelancaran kendaraan yang melalui jalan itu. Tapi sekarang kita lihat apa yang memperparah keadaan ini. Kalau misalnya kita bisa melihat di sini, mas-mas baju merah ini bisa melewati kendaraan ini lebih cepat. Tapi kendaraan di sini tidak terlalu cepat karena dia harus memalingkan badannya untuk melihat kejadian yang terjadi di sini. Dalam kejadian kecelakaan ini bisa kita lihat bahwa pada dasarnya ada 2 macam pengendara. Pengendara yang pertama adalah pengendara yang menggunakan baju merah ini dan motor merah ini, di mana dia hanya melirik dan kemudian jalan terus. Dan di satu sisi kita juga ada orang-orang yang seperti ini, yang penasaran, saking penasarannya dia harus memalingkan kepalanya dan melihat kejadian kecelakaan tersebut. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang andil dalam kemacetan di kejadian kecelakaan ini. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya orang ini harus melambatkan kendaraannya untuk melihat kejadiannya, kemudian lurus lagi, kemudian lanjutkan perjalanan. Dan ini adalah yang saya rasa
tidak disadari oleh banyak orang bahwa itu sebenarnya mengganggu. Untuk dapat melihatnya lebih jelas, saya di sini akan memainkan sebuah game sebagai sebuah simulasi atas terjadinya kecelakaan di jalan dan akibatnya terhadap kemacetan itu sendiri. Oke, sekarang saya sudah berada di gamenya. Ini adalah City Skylines. Di sini kendaraannya lovely ya. Terjadi kemacetan sedikit di sini. Ini nanti akan kita bahas di vlog berikutnya karena itu adalah namanya Phantom Traffic. Jadi kita akan mencoba mendesain sedemikian rupa. Kita akan desain agar terlihat sebagai sebuah kecelakaan. Sekarang kita bisa lihat di sini, saya seakan-akan membuat kejadian ini ada mobil yang tergelincir, kemudian diikuti kecelakaan beruntun yang kita bisa lihat ada beberapa kendaraan di belakangnya. Dan kita di sini akan juga lihat, di sini ada logika perjalanan yang harus dilihat. Karena adanya kejadian ini, otomatis barisan ini adalah barisan yang dihindari. Dan kita bisa lihat di sini bahwa kendaraan yang keluar dari ruas ini akan masuk ke rute paling kanan. Di sini juga ada kendaraan yang kita harus masuk rute paling kanan, dan lebih dari itu tidak ada yang diatur untuk di ruas ini. Dan ternyata banyak kendaraan di sini yang sudah melihat keadaan kemacetan di sini. Karena kita sudah atur di sini tidak boleh dilewati, orang-orang ini memilih untuk pindah jalur. Oke, tapi yang terjadi adalah kita bisa lihat di sini banyak kendaraan yang sudah macet sampai sini, dan kecepatannya masih diatur default adalah 100 km per jam. Tapi kan kayaknya nggak mungkin ya kalau ada kecelakaan tetap berjalan 100 km per jam. Oh my god, ini ada twitteran yang banyak omong. Jadi kita akan atur kecepatan di sini, kita kurangi menjadi 50 km per jam, dan kita lihat apa yang terjadi ketika kecepatan ini kita ubah. Kita akan lihat di sini, kita mulai dari 2 Oktober 2051, kita akan percepat katakanlah 15 hari. Oke, sekarang kita sudah di hari ke-17. Kiranya kita bisa lihat bahwa dampak dari 50 km per jam yang kita ubah di sini menyebabkan kemacetan hingga ke sini, yang tadi awalnya sampai di sini. Dan di sini belum terlalu signifikan karena hanya sampai ke barisan ini ya. Kalau misalnya kita bandingkan tadi, kayaknya masih mirip-mirip. Kita bisa lihat ruas jalan yang paling kiri, ini adalah ruas jalan yang paling tidak terpengaruh. Simulasi ini bukan yang paling sempurna, tapi setidaknya kita bisa belajar dari simulasi ini. Oke, sekarang kita akan lakukan perubahan sedikit dari jalan yang kita anggap 50 km per jam ini, yang anggapannya masih cukup cepat ya. Tapi kita akan ubah menjadi 20 km per jam. Jadi kalau 50 km per jam ini kita anggap adalah orang-orang yang berbaju merah semuanya. Artinya orang-orang ini hanya melirik dan kemudian jalan seperti biasa. Tapi kalau misalnya kita anggap orang yang tadi sampai menoleh itu menyebabkan kecepatannya setengahnya dari 50 km per jam. Tapi karena di sini tidak ada 25, kita akan mulai dari 20 dulu. Kita akan anggap di sini adalah orang-orang semua menengok kejadian kecelakaan ini. Kita akan lihat yang terjadi sekarang di tanggal 24, dan kita akan mulai katakanlah 10 hari aja kali ya, biar nggak terlalu lama. Let's go! Oke, sekarang kita sudah memasuki hari ke-10 dari tanggal 24 tadi. Dan kita bisa lihat kemacetan yang terjadi cukup signifikan untuk jalur yang ini, bahkan sampai di jembatan yang saya tidak sangka. Kemudian di sini tidak terlalu beda dari yang tadi. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata apabila orang-orang di sini penasaran sekali dan sampai menengok badannya sehingga melambatkan kendaraannya, kita bisa melihat bahwa terjadi kemacetan yang luar biasa. Sekarang kita akan coba bandingkan apabila kecepatannya ini akan saya ganti menjadi 30 km per jam dengan asumsi 30 km per jam ini adalah ada sebagian kecil orang-orang yang melihat, oh oke, terjadi kejadian ini, selesai. Dan sebagian besar lainnya adalah orang-orang yang menoleh. Dan sebelum kita lakukan perubahan, ada baiknya kita kosongkan dulu jalannya. Kita akan ubah menjadi 100 sehingga semua mobil di situ bisa lewat. Kalau misalnya semua kendaraan ini kita katakanlah sudah cukup kosong, kita akan lakukan modifikasi menjadi 30. Kita asumsikan ini udah oke lah ya, karena udah sampai di sini. Jadi kita akan ubah ini menjadi 30 km per jam. Di close, kamu twitteran. Dan kita akan lihat yang terjadi setelah 10 hari. Sekarang tanggal 13 dan kita tunggu.
Nah, kita sudah di hari ke-23, kita bisa lihat kemacetan yang terjadi sepertinya tidak terlalu sesignifikan tadi, tapi masih cukup macet karena bisa sampai di batas ini, paling jauh. Sekarang kita akan perbaiki lagi dan kita akan tingkatkan satu kali lagi di kilometer 40 km per jam. Tapi sebelumnya kita akan meluruskan dulu 100 km per jam agar nanti kita bisa bandingkan satu sama lain. Oke, saya rasa cukup. Dan kita akan ubah di sini menjadi 40 km per jam. Sekarang tanggal 1, kita akan tunggu 10 hari dan kita lihat apa yang terjadi setelahnya. Dan sebelumnya 40 km per jam ini adalah kita asumsikan sebagai sebagian besar orang hanya melirik, tidak sampai menoleh. Dan sebagian kecilnya adalah orang-orang yang menoleh. Jadi kita akan mulai simulasi ini 10 hari dari tanggal 1. Dan sekarang kita sudah berada di tanggal 11 di bulan 12. Kita bisa lihat kemacetan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Kita bisa lihat ya kemacetan hanya sampai di sini. Dan kita bisa lihat secara signifikan 50 km per jam tidak terjadi banyak masalah. Kemudian kita turun lagi 40 km per jam, macetnya lebih kurang sampai di daerah sini. 30 km per jam sampai di sini, dan terakhir 20 km per jam sampai menyentuh di jembatan. Dan kita bisa lihat tadi dari 4 skenario itu, kita bisa tarik kesimpulan bahwa semakin orang memperlambat kendaraannya akan semakin membuat macet yang di belakangnya. Tidak 1 kali lipat, 2 kali lipat, tapi bisa lebih dari itu. Tadi kita bisa lihat bahwa yang yang 40 dan 30 tidak sama seperti 30 ke 20. Pada akhirnya, saya di sini hanya bisa memberikan rekomendasi. Jadi, apabila terjadi kemacetan di jalan, saya menyarankan sebagai berikut. Yang pertama, rasa penasaran pasti ada. Apa yang membuat macet ini? Ini apa sih yang membuat macet? Tapi bukan berarti kita bisa menoleh ke belakang dan memperlambat kendaraan kita. Bahwa memperlambat kendaraan kita untuk menjaga jarak, oke. Tapi hanya untuk melihat kejadian itu, sebaiknya jangan. Dan yang kedua, apabila misalnya teman-teman di sini tidak punya kegiatan setelahnya, mungkin bisa membantu apa yang bisa teman-teman bantu di situ. Tapi kalau misalnya terburu-buru ataupun tahu bahwa tidak berkemampuan untuk membantu, teman-teman bisa membantu dengan cara jalan terus dan tidak memperlambat kendaraan karena menengok. Dan itulah rekomendasi yang bisa saya berikan. Jadi apabila terjadi kemacetan, teman-teman sudah tahu sekarang. Pada dasarnya saya bukan orang pintar, saya bukan orang yang suci, saya bukan orang yang paling benar di sini. Semoga rekomendasi ini bisa menjadi panduan bagi teman-teman semua untuk memahami bahwa di jalan itu kita menghargai juga orang lain. Dan akhir kata, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan sampai dengan saat ini. Saya berharap teman-teman dan keluarga teman-teman atau kerabat teman-teman yang ada di sekitar lingkungan teman-teman semua sehat dari penyakit yang ada sekarang ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, silahkan like video ini. Atau misalnya teman-teman tidak ingin ketinggalan berita tentang hal-hal yang seperti ini, teman-teman bisa subscribe. Tahu kalau misalnya teman-teman ingin menyampaikan pendapatnya berupa argumen yang berbeda atau pandangan lainnya, pandangan yang sama, teman-teman bisa komen di bawah. Sampai jumpa dan salam 23 derajat. Dadah! Halo semuanya, kembali lagi di channel ini di 23 derajat. Masih